Di tempat lain, Lingga yang berjalan menuju mansion tuannya tiba-tiba berhenti dan memandang ke arah dapur. Setelah itu, dia menyeringai sendiri karena mendapatkan suatu rencana. Lingga langsung merogoh HP-nya dan mematikan CCTV dapur. Semua tentang CCTV baik di markas, mansion, atau di perusahaan tuannya, semuanya ada dalam kendalinya. Sangat mudah baginya untuk mengoperasikan CCTV itu. Bi, itu makanan untuk Tuan Dava, tanya Lingga pada bibi pelayan dapur. Iya, Den. Ada kebetulan apa Aden ke dapur? Ada yang bisa bibi bantu? Ucap bibi Sri. Tidak ada, Bi, hanya ingin minum saja. Ucap Lingga langsung mengambil botol minuman dari kulkas dan duduk di kursi dapur. Baik, Aden, silahkan, ucap bibi Sri. Lingga terus menatap makanan yang sedang diolah oleh bibi Sri. Dan saat melihat Bi Sri meninggalkan sebentar makanan itu untuk pergi ke toilet, langsung saja Lingga mendekati makanan itu dan melihat orang di sekitarnya. Kau harus merasakan apa yang orang tuaku rasakan. Batin Lingga langsung menaburkan sesuatu ke makanan itu. Setelah selesai, Lingga langsung duduk kembali di kursi dapur. Dia harus melihat dan memastikan makanan itu sampai pada tuannya. Aden, saya permisi mengantarkan makanan untuk tuan besar, ucap Bi Sri. Ucap Lingga dan ikut berdiri menuju ruang kerja tuannya. Sampai di ruang kerja, Tuan, panggil Lingga berusaha bersikap biasa di depan tuannya yang sebenarnya ingin sekali menghajar tuannya. Bagaimana? Ada perkembangan tentang musuhku? Ucap Dava sambil makan. Laporan yang saya terima belum ada pergerakan sama sekali dari musuh tuan. Ucap Lingga menatap benci ke arah tuannya. Baguslah, jangan sampai kita kecolongan, ucap Dava. Baik tuan, ucap Lingga. Hahaha, sepertinya kau sangat takut pada kakakku. Aku ingin sekali melihat kematianmu. Dan semoga penyerangan dari kakak aku cepat. Aku sudah tidak tahan bersamanya. Batin Lingga meronta. Cepat, habiskan makananmu. Setelah itu rasakan reaksinya. Ya ampun, kenapa aku sangat jahat. Aku memberikan langsung 2 macam obat dengan dosis yang tinggi. Batin Lingga menyeringai. Lingga sangat senang melihat makanan itu sudah habis. Tuan, kita ada pertemuan dengan salah satu investor dari perusahaan kita, tepatnya di restoran kota ini, jelas Lingga. Segera kita pergi, ucap Dava langsung berdiri dari duduknya. Baik tuan, mari, ucap Lingga dan mereka langsung melangkah menuju tempat yang dituju. Di dalam perjalanan, Lingga, kenapa badanku sangat panas? Ucap Dava sakit menahan tubuhnya. Benarkah tuan? Apa yang tuan rasakan? Ucap Lingga menyeringai. Badanku sangat panas. Aku butuh pelepasan. Ucap Dava dengan wajah sudah memerah. Apa yang harus saya lakukan tuan? Tanya Lingga dan tersenyum dalam hati. Aku butuh wanita. Kau sewakan salah satu wanita jalang dan beri dia uang untuk menutupi kejadian ini. Dan cari tahu orang yang sudah membuatku seperti ini. Cepat, bawa dia padaku. Ucap Dava benar-benar tidak sanggup menahan gejolaknya. Baik tuan, ucap Lingga. Lingga langsung menghubungi salah satu pengawalnya. Siapkan satu wanita penghibur untuk tuan, ucap Lingga. Untuk apa tuan? Tanya pengawal itu bingung. Setahunya tuannya tidak pernah bermain dengan wanita. Lakukan sesuai perintah dan kirimkan ke hotel kota ini sesuai lokasi yang saya kirimkan. Ucap Lingga langsung mematikan panggilan itu. Tuan, kita di hotel ini saja, ucap Lingga dan diangguki oleh Dava. Mari tuan, ucap Lingga langsung melangkah masuk ke hotel diikuti oleh tuannya. Tuan, tahan sebentar, mereka dalam perjalanan, ucap Lingga. Katakan pada mereka agar cepat. Rasanya aku ingin mati menahannya, ucap Dava dan langsung membuka bajunya karena kepanasan.
Saya tunggu di luar, Tuan. Jika mereka sudah datang, langsung saya suruh masuk. Ucap Lingga melangkah keluar. Ucap Dava yang sudah tidak tahan dan asik berguling di atas ranjang. Lingga langsung keluar dari kamar itu menunggu orang suruhannya datang. Hahaha, kalau ini kau akan kena jebakanku. Batin Lingga sangat senang. Tuan, maaf kami sedikit terlambat. Ucap pengawal itu bersama seorang wanita penghibur. Tidak masalah dan sekarang kau pergilah. Ucap Lingga menyuruh pengawal itu untuk pergi. Baik Tuan, ucap pengawal itu dan langsung pergi. Lingga menatap jijik ke arah wanita itu. Kau lakukan yang semestinya kau lakukan, tapi ada syaratnya. Ucap Lingga pada wanita itu yang bernama Rose. Baik, syaratnya apa Tuan? Tanya Rose dengan bingung. Lingga langsung menceritakan apa yang harus wanita itu lakukan. Baik Tuan, akan saya lakukan sesuai perintahmu, ucap Rose. Bagus. Setelah itu kau menghilang dari kota ini, aku akan memberikan uang padamu 2 kali lipat dari yang diberikan oleh tuanku, ucap Lingga. Baik Tuan, ucap Rose tersenyum. Sangat mudah baginya untuk melakukan hal itu. Dan pergi dari kota ini pun tidak masalah, dengan uang yang ia dapatkan tuh sangatlah banyak. Masuklah, ucap Lingga dibalas anggukan oleh wanita itu. Lingga langsung merogoh HP-nya. Jangan lupa berikan rekamannya pada aku, ucap Lingga pada operator CCTV hotel itu, yaitu suruhannya sendiri. Baik Tuan, ucapnya. Dan jangan lupa matikan CCTV saat aku berbicara dengan wanita tadi, ucap Lingga dengan dingin. Baik Tuan, semuanya akan aman terkendali, ucap suruhannya. Bagus, ucap Lingga dan panggilan pun terputus. Lihat aja, sebentar lagi kau akan hancur, gumam Lingga menyeringai. Lingga berjalan menuju restoran di samping hotel itu. Brek. Sakitnya, ucap wanita itu meringis dengan memegang keningnya karena menabrak dada kekar seorang pria. Kau bisa berjalan pakai mata? Bentak Lingga karena terkejut ditabrak. Maaf om, aku tidak sengaja. Tadi aku buru-buru, ucap gadis belia itu dengan memakai pakaian seragam SMA. Om, emang aku pernah menikah dengan tantemu? Cetus Lingga menatap gadis itu yang terlihat sangat imut dan wajah yang sangat putih bak boneka. Terus, aku harus panggil apa coba? Masa kakek? Kan om belum beruban, ucap gadis itu menyengir membuat mata Lingga melotot. Astaga, pergi dari hadapanku sekarang, ucap Lingga dengan kesal. Om, aku hanya minta maaf, gak sengaja nabrak om, ucap gadis itu mengatupkan tangannya. Aku bukan ommu, sekarang pergi, ucap Lingga dengan kesal. Baiklah om, sekali lagi maaf, ucap gadis itu tersenyum membuat dia sangat menggemaskan. Om, emang sejak kapan aku menikah dengan tantenya? Gumam Lingga kesal saat melihat gadis itu pergi. Sangat menggemaskan, ucap Lingga tersenyum tanpa sadar. Kau gila Lingga, gerutu Lingga pada dirinya sendiri. Sedangkan di dalam kamar, Tuan, kau sangat tampan, ucap Rose. Ucap Dava yang terus menjelajahi tubuh wanita itu yang sudah dipengaruhi oleh nafsunya. Tuan, kau sangat perkasa, kalau aku boleh tahu pekerjaanmu apa? Ucap Rose sambil disetubuhi oleh Dava. Sedangkan Dava yang tidak sadar menjawab semua pertanyaan dari wanita itu di sela-sela percintaan panas mereka. Dava melakukannya dengan durasi yang lama karena efek obat itu yang sangatlah tinggi, membuat dia tidak sadar berkata jujur dengan semua pertanyaan perempuan itu, dan tak sempat mengenali siapa wanita yang sedang bercinta dengannya karena efek obat itu yang membutakannya. Di pesawat, Hani, masih lama tidak? Kita nyampenya. Ucap Queen sudah tidak sabar. Sebentar lagi sayang, ucap Kenzo sambil memeluk istri dari belakang. Hani, aku boleh bertanya sesuatu? Ucap Queen membalikkan badannya menatap suaminya. Boleh, tanya apa sayang? Ucap Kenzo mengelus lembut rambut istrinya. Uangmu berapa banyaknya? Hingga bisa beli pesawat ini dengan fasilitas yang sangat mewah. Ucap Queen menatap wajah suaminya dengan penasaran sedangkan Kenzo gemas sendiri melihatnya. Tumben kau bertanya masalah ini sayang. Biasanya banyak pun mobilku di garasi tak pernah kau pertanyakan. Ucap Kenzo tersenyum. Ya, itu masih di atas normal, Hani. Tapi ini fasilitas pesawatnya tuh mewah sekali. Ucap Queen, jiwa miskinnya meronta-ronta.
Nilainya fantastis juga sayang, tapi tenang aja, uangku tidak akan habis juga. Ucap Kenzo tersenyum bangga. Yakin gak akan habis? Tanya Queen penasaran. Iya sayang, ya yakinlah. Lebih 10 mansion pun bisa aku beli. Ucap Kenzo membuat Queen melongo. Ya ampun, kenapa kau sangat kaya? Ucap Queen gemas mencubit wajah suaminya. Sayang, emang dari sananya aku kaya. Hanya saja aku mendapatkan istri yang tidak mau menghabiskan uangku karena saking hematnya. Ucap Kenzo dengan nada menyindir. Baiklah, untuk kali ini aku tidak akan memikirkan uangmu untuk habis. Sekarang serahkan ATM-mu. Ucap Queen sambil menengadah tangannya ke depan suaminya. Hahaha, baiklah, jika sanggup habiskanlah. Mau berapa ATM-nya? Ucap Kenzo tersenyum. 3. Ucap Queen dengan menggunakan 3 jarinya di depan suaminya. Baiklah, ucap Kenzo tersenyum sambil merogoh dompetnya. Saat Queen melihat Kenzo membuka dompetnya, membuat dia sangat penasaran dan langsung saja mengambil dompet dari tangan suaminya. Hani, aku lihat ya, ucap Queen cengengesan sambil memeriksa dompet suaminya membuat Kenzo hanya menggelengkan kepalanya. Hani, kenapa ATM-mu sangat banyak? Tanya Queen dengan heran. Namanya juga Sultan sayang, ucap Kenzo dengan sombong. Hani, boleh kan aku ambil 5 buah aja ATM-nya untuk berbelanja bersama teman-temanku? Ucap Queen berbinar dan sangat berharap diberikan. Boleh sayang, gunakan semaumu, ucap Kenzo tersenyum membelai kepala istrinya. Kalau habis, gimana? Tanya Queen takut. Hahaha, emang kau sanggup menghabiskannya sayang? Ucap Kenzo geli dengan kepolosan istrinya. Hani, aku serius loh, ucap Queen cemberut. Iya istriku, jika habis nanti aku isi balik kartunya atau ganti yang lain aja. Jangan khawatir, kalau habis malah aku lebih khawatir jika kau tidak menghabiskannya sayang. Ucap Kenzo tersenyum. Lihat aja, pasti uangmu akan habis. Ucap Queen dengan percaya diri membuat Kenzo mengangguk tersenyum melihat tingkah istrinya yang menggemaskan. Sayang, kita buat anak yang banyak ya supaya hartaku bisa untuk mereka. Ucap Kenzo tersenyum. Hani, kau ini sangat mudah bilangnya. Aku masih trauma dengan kejadian yang lalu yang mengharuskan anak kita lahir, ucap Queen dengan sedih. Sayang, dengarkan aku. Untuk kali ini aku akan ekstra menjaga kalian, apalagi jika nanti kita punya baby lagi. Ucap Kenzo tersenyum mengelus perut istrinya membuat Queen geli. Hahaha, Hani, kau aja selalu mengomel dengan sikap anak kita. Gimana mau tambah lagi? Ucap Queen tertawa mengingat suaminya selalu cetus dan mengomel pada putra mereka. Itu kan salah mereka sayang, apalagi baby Gabriel yang selalu mengajakku perang. Ucap Kenzo tersenyum mengingat wajah putranya. Makanya Hani, kalau lihat orang itu pakai senyum dong, jangan dipelototin. Ucap Queen. Sayang, siapa juga yang pelototin mereka? Gerutu Kenzo. Hahaha. Hani, kalau bicara sama orang tuh jangan kaku banget atau dengan wajah dinginmu itu. Ucap Queen dengan heran. Kalau itu tidak berlaku untuk keluarga kecilku. Ucap Kenzo tersenyum. Sayang, selesainya kapan? Tanya Kenzo lagi. Apanya Hani? Tanya Queen bingung. Sayang, masa tidak tahu sih? Aku sudah lama puasa loh. Ucap Kenzo kesal membuat Queen tersenyum. Oh, yang itu ya. Ucap Queen tersenyum geli. Sudah bisakah sayang? Tanya Kenzo memelas dan dibalas gelengan dari Queen yang benar-benar membuat Kenzo frustasi. Baiklah, istirahat sayang. Ucap Kenzo dengan seduh. Membuat Queen tersenyum melihat wajah tidak semangat dari suaminya. Langsung saja Queen bergerak dari tempat tidur dan berada di atas tubuh suaminya. Sayang, jangan menggodaku, ucap Kenzo memelas melihat Queen memeluk dengan berbaring di atas tubuh suaminya. Aku tidak menggodamu, Hani, hanya ingin berbaring dan memelukmu seperti ini saja, ucap Queen dengan santai. Sayang, tapi kau membangunkan yang lain, ucap Kenzo dengan menahan sesuatu yang membuat Queen paham dan bisa merasakan juga sesuatu yang ada di bawah. Queen langsung membuka pakaian suaminya membuat Kenzo melotot. Sayang, berhentilah, nanti aku akan menghajarmu, walaupun dalam keadaan lagi tidak bisa. Ucap Kenzo yang sudah tidak tahan. Lakukanlah.
Bisik Queen membuat Kenzo berbinar. Sayang, apakah kau sudah bisa? Tanya Kenzo lagi dan sangat penasaran. Queen tidak menjawab dan langsung saja mencium bibir suaminya dengan ganas, membuat Kenzo tidak dapat tinggal diam lagi dan langsung membalikkan tubuh istrinya dan sekarang dia berada di atas tubuh istrinya. Kau yang memulai ya sayang, aku akan menghajarmu. Bisik Kenzo dengan menjelajahi setiap lukut tubuh istrinya dengan liar. Di tempat lain, Tuan, panggil Lingga. Ayo kita pulang, ucap Dava. Baik tuan, ucap Lingga mengikuti langkah tuannya dengan menyeringai. Sampai di mansion, sebarkan sesuai rencana, ucap Lingga pada seseorang lewat telepon. Baik tuan, ucap orang itu. Ingat, jangan meninggalkan bekas sama sekali, ucap Lingga lagi. Baik tuan, semuanya akan aman, ucap orang tersebut. Bagus. Ucap Lingga langsung memutuskan panggilan itu. Kita lihat bagaimana reaksimu ketika kau bangun besok pagi, gumam Lingga menyeringai. Kau akan menderita dengan penyakit barumu. Jika aku tidak bisa berperang denganmu, maka hal lain yang akan menghampirimu. Gumam Lingga dengan senyum iblisnya. Lingga langsung pergi dari mansion menuju markas ingin menemui dedinya. 1 jam kemudian, Hani, kita sudah sampai, ucap Queen dengan girang. Iya, ayo kita naik mobil. Mereka sudah menunggu kita, ucap Kenzo melihat pengawalnya sudah standby di bandara. Hani, mereka siapa? Ucap Queen pada beberapa orang yang menyambut mereka dengan penampilan sangat berbeda membuat Queen sangat penasaran. Mereka anak buahku juga sayang, ucap Kenzo tersenyum. Lah, baju mereka serentak, tapi berbeda dengan baju anak buahmu yang menyambut keberangkatan kita di awal. Ucap Queen bingung. Tak perlu kau pikirkan sayang, intinya markasku luas banget sayang. Ucap Kenzo tersenyum. Hahaha, baiklah kau emang sultan. Ucap Queen benar-benar heran melihat kekayaan suaminya membuat Kenzo hanya tersenyum. Selamat datang ketua dan nyonya beserta tuan muda kecil, ucap serentak pengawalnya. Ucap Kenzo dan Queen hanya mengangguk. Membuat kedua baby itu melihat orang-orang di sekelilingnya karena mendengar suara keras dan serentak itu. Membuat mereka terlihat menggemaskan. Astaga, anak ketua sangat menggemaskan. Batin pengawalnya membukakan pintu mobil untuk ketua dan nyonyanya. Selamat datang Tuan Saga dan Tuan James, ucap pengawal lain yang membukakan pintu mobil untuk mereka. Ucap serentak James dan Saga. Mobil itu langsung melaju menuju ke lokasi yang sesuai yang diminta oleh ketua mereka. Mas, kenapa di mana-mana selalu ada orang berbaju serentak? Ucap Dinda dengan bingung. Sayang, jika pakaian mereka serentak berarti mereka itu anggota atau pengawal gitu sayang, jelas James. Berarti itu pengawal lain Tuan Kenzo. Ucap Dinda sangat penasaran dan diangguki oleh suaminya. Astaga, benar-benar tuanmu itu orang yang berkuasa ya, ucap Dinda dengan heran sekaligus bangga. Sudah aku bilang kan sayang, kalau tuanku itu orangnya orang terbesar dan sangat berkuasa di negara ini, jelas James. Iya mas, aku percaya sekarang betapa beruntungnya temanku itu, ucap Dinda tersenyum. Berarti kau tidak beruntung dong bersamaku karena aku tidak berkuasa, ucap James dingin menatap dalam istrinya. Membuat Dinda bergidik ngeri dengan tatapan suaminya yang membuat jantungnya serasa ingin copot. Hehehe, suamiku yang tampan, siapapun dirimu, aku tetap bersamamu karena aku sangat mencintaimu, ucap Dinda cengengesan sambil membujuk wajah garang suaminya. Benarkah kalau aku miskin? Bagaimana? Ucap James lagi menatap dalam istrinya. Itu tidak masalah bagiku mas, kau tenang aja, aku akan terus bersamamu, ucap Dinda tersenyum. Lihat aja, jika dirimu berani macam-macam melirik yang lain, maka aku akan menghukum dan menghajarmu, ucap James dengan wajah menyeramkan yang dia buat-buat agar istrinya ini takut. Hehehe, aman kok mas kak, kau tenang aja, ucap Dinda gugup melihat tatapan suaminya. Bagus, ucap James sambil menarik tubuh istrinya ke dalam dekapannya sambil mengelus perut istrinya yang sedikit sudah membuncit. Kenapa Mas James tadi mukanya serem dan sekarang udah lembut aja? Batin Dinda karena bingung. Bersambung.